saya akan memberikan satu ulasan yang penting dan menarik dengan judul Masukan untuk Rudi Layar Teologi. Saya adalah salah seorang penggemar Bapak yang menjadi subscriber Bapak. Jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan kali ini secara khusus saya akan memberikan satu ulasan yang penting dan menarik dengan judul Masukan untuk Rudi Layar Teologi. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, saudaraku yang saya hormati, Bapak Rudi Layar Teologi, memberikan ulasan berkaitan dengan pelayanan hambanya Pastor Ani Simon. Secara khusus beliau membahas seputar pelayanan penyembuhan dari Pastor Ani Simon. Saya pikir mengulas pelayanan Pastor Ani Simon sah-sah saja, tidak ada masalah di sana. Tetapi saya perlu sampaikan di dalam kasih Kristus kepada saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi yang saya hormati. Ketika Bapak tanda petik meragukan tentang kesembuhan, tentang doa kesembuhan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Ani Simon kepada banyak orang, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Dan banyak yang memberikan testimoni bahwa mereka mengalami kesembuhan, mengalami jamahan dan mujizat dari Tuhan. Tetapi saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi meminta rekam medis yang akurat. Artinya, sebelum datang didoakan Pastor Ani Simon, mana rekam medisnya menunjukkan sakit apa? Setelah didoakan dan membuat sebuah testimoni atau kesaksian sembuh, mana hasil tes medisnya membuktikan bahwa orang itu benar-benar sembuh? Saya pikir apa yang menjadi pemikiran dari saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi brilian, bagus, luar biasa. Dengan kata lain, orang sering berkata supaya tidak ada dusta di antara kita. Setuju sekali. Tadi saya di awal ulasan ini mengatakan masukan untuk saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak dan mendorong Bapak Rudi Layar Teologi untuk berada di garis depan, sekaligus berkenan berkorban, menyiapkan dana untuk mengadakan cek medis sebelum didoakan, setelah didoakan. Hambanya Pastor Ani Simon berbagi tugas dengan kita. Kebetulan oleh karena saya belum mampu melakukannya karena keterbatasan dana. Tapi saya lihat saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi, ya cukup lumayan juga. Perlengkapannya ketika live bagus sekali. Tenang saja Pak Rudi, saya adalah salah seorang penggemar Bapak yang menjadi subscriber Bapak. Jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Tapi karena saya lihat dari konten video Bapak di tahun yang lalu, dan juga isinya ada kemiripan kesamaan dengan konten beberapa hari yang lalu, menuntut supaya ada rekam medis yang jelas. Apa sakit penyakitnya sebelum didoakan Pastor Ani Simon? Apa hasil setelah didoakan? Mana rekam medisnya?
Kenapa saya perlu menyampaikan demikian kepada saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi dan juga menjadi sebuah pemikiran bagi kita semua? Supaya kita berbagi tugas. Bukankah dikatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Mari kita bahu-membahu. Pastor Rani Simon tugasnya adalah mendoakan sebanyak mungkin orang, dan memang sekarang ini sedang dibatasi. Ada penghentian sementara oleh karena adanya peningkatan pandemi virus corona. Tetapi secara lain tetap didoakan. Bahkan formulir pokok-pokok doa begitu banyak yang masuk, dan itu didoakan setelah adanya pujian, penyembahan, doa, penggalian firman. Setelah itu baru masuk ke pokok-pokok doa. Setelah itu baru masuk ke live jam 5 pagi dan seterusnya. Jadi beban yang dipercayakan Tuhan kepada hambanya Pastor Rani Simon sudah begitu besar. Tapi Bapak Rudi Layar Teologi barangkali belum begitu besar beban tanggung jawabnya. Dan barangkali saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi memiliki berkat lebih. Biarlah Bapak membentuk sebuah tim untuk benar-benar menjalankan seperti yang Bapak sudah konsepkan begitu bagus, brilian, sehingga itu terrealisasi. Sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Rudi Layar Teologi untuk berkenan menyambut masukan saya. Jadi jangan lagi Pastor Rani Simon yang disuruh. Kenapa? Karena seluruh pelayanan itu pertama tidak diundang. Ayo kalian semua ke sini datang supaya saya doakan sembuh. Ayo. Gak ada. Tapi dari mulut ke mulut atau mungkin mereka saksikan lewat media sosial, ada banyak orang memberikan testimoni, banyak yang sembuh. Maka mereka pun berdatangan. Dan saya kasih tahu, sejauh ini informasi yang saya dengar, bahkan termasuk pernyataan yang keluar dari mulut hambanya Pastor Rani Simon, ini pelayanan cuma-cuma, pelayanan gratis, tidak dipungut biaya. Lain konteksnya kalau orang sudah mengalami kesembuhan, mereka memberikan persembahan kasih ke nomor rekening pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Saya pikir sah-sah saja sebagai bentuk ucapan syukur. Dan saya perlu sampaikan kepada saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi, ini bisa menjadi satu pemikiran penting bagi kita. Apa itu? Saya cukup banyak membahas tentang pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Saya membuat nomor admin KYN Kuasa Yesus Nyata dengan nomor 0813 6700 4600. Banyak sekali menuliskan pokok-pokok doa pertama tertuju kepada kami. Saya sebagai pemimpin yang mengelola admin tersebut, dibantu dengan beberapa jemaat yang saya percayakan. Tetapi jangan lupa, banyak juga pokok-pokok doa itu yang ditujukan kepada nomor tersebut, tetapi arahnya untuk didoakan oleh Pastor Rani Simon. Apa yang terjadi? Meskipun itu ada yang ditujukan kepada kami secara langsung, ada juga yang ditujukan pokok-pokok doa itu kepada Pastor Rani Simon, ribuan kepada kami masuk pokok-pokok doanya. Tapi sampai saat ini jujur berkata di depan Tuhan, masih mayoritas tertuju terarah kepada Pastor Rani Simon. Makanya saya tahu betul 87 lebih grup WhatsApp, belum lagi Instagram dan lain sebagainya. Itu ribuan, bahkan barangkali puluhan ribu yang masuk pokok doa. Karena kami sendiri pun yang masih pemula ini, masih merintis, banyak sekali yang menuliskan pokok-pokok doa setiap hari. Apakah itu ditujukan kepada kami di dalam nomor yang sama, atau isi pokok doanya ditujukan kepada Pastor Rani Simon? Kepada saudaraku Bapak Rudi Layar Teologi, mohon kita renungkan bersama. Ternyata ada cukup banyak yang mentransfer berkat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur terima kasih, oleh karena mereka sudah mengalami pemulihan, lawatan, kesembuhan. Dikirimkan ke saya struknya,
Tetapi setelah saya cek, bukan kepada atas nama gereja di bawah saya menggembalakan. Karena memang nomor rekening atas nama gereja yang kita cantumkan di deskripsi setiap video. Setelah saya teliti, ternyata ditujukan kepada YHS yang notabene adalah pelayanan hambanya Pastor Randy Simon. Pertanyaan saya, kok mereka di dalam masa pandemi virus corona yang mana banyak orang sekarang ini mengalami kesulitan dan kesusahan, mereka terketuk terbuka hatinya untuk memberikan persembahan kasih. Kenapa mau? Karena mereka mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Ya saya pikir lumrah, sah-sah saja. Jadi kalau kita mau mencari-cari di mana celahnya lagi, di mana ini lagi, di mana ini lagi, saya pikir tidak akan selesai. Tapi paling tidak untuk mencicil sebagian besar tugas kita, saya memberikan masukan kepada saudaraku yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan. Jangan lupa loh, Bapak Rudy Layar Teologi, saya adalah orang yang sangat banyak menonton video Bapak Rudy Layar Teologi. Saya adalah seorang subscriber Bapak. Bahkan saya adalah penonton setia. Oleh karena saya mengasihi Bapak lah, makanya saya menyampaikan usulan ini kepada Bapak Rudy Layar Teologi. Pastor Randy Simon itu tugas tanggung jawabnya sudah berat. Mari kita pikul untuk pembuktian secara medis apa sakit penyakit seseorang sebelum didoakan. Dan apa yang terjadi setelah didoakan, mana rekam medisnya membuktikan sembuh. Saya berdoa dan berharap, memohon kepada Bapak Rudy Layar Teologi untuk mengambil peran itu, supaya apa yang Bapak ulas dan kupas menjadi tuntas adanya. Mohonnya Bapak Rudy Layar Teologi berkenan menyambut saran dan masukan saya. Terus terang, saya belum mampu melakukannya. Tapi saya lihat Bapak barangkali bisa untuk dipakai Tuhan membuktikan hal itu supaya nama Tuhan makin ditinggikan dan dimuliakan. Jika kiranya pesan ini sampai kepada saudaraku Bapak Rudy Layar Teologi, mohon kiranya berkenan menyambut ini. Saya tahu nomor telepon tangan kanan langsung dari hambanya Pastor Randy Simon, yaitu Bapak Denny. Karena beliau juga menghubungi saya kemarin ketika hendak meresmikan Tribun Healing Center untuk menghadirinya. Saya katakan sekarang ini masih pandemi virus corona. Kita doakan ke depan pandemi virus corona ini segera mereda. Saya akan datang ke sana seperti yang sudah sering dikatakan oleh hambanya Pastor Randy Simon. Bahkan Bapak Rudy Layar Teologi juga diundang ke sana. Dalam video yang bersamaan, Bapak Rudy Layar Teologi diundang, saya pun diundang. Dan Pak Denny mengatakan, oh iya Pak Pendeta, kapan saja mau datang silahkan. Tolong konfirmasi dulu kepada kami supaya kami bisa menyiapkan apa yang harus kami siapkan. Luar biasa sekali. Saya berharap Pak Rudy Layar Teologi juga berkenan menghadiri undangan dari hambanya Pastor Randy Simon. Sehingga di tempat di mana pelayanan itu nanti kita bisa diajak bersama. Bahkan Pak Rudy Layar Teologi mempraktekkan langsung bagaimana caranya berdoa bagi orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Saya pikir lebih fair begitu. Salam hormat saya kepada Bapak Rudy Layar Teologi sebagai salah seorang penggemar dari channel Layar Teologi. Sebagai seorang subscriber. Dari sekian puluh ribu subscriber Bapak, saya Pendeta Berton Waban salah satunya. Saya berdoa Bapak Rudy Layar Teologi sehat-sehat, terus dipakai oleh Tuhan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga konten-kontennya menjadi konten yang benar-benar meneguhkan, menguatkan, dan mencerahkan. Pak Rudy Layar Teologi, masih ingat gak motonya? Berpikir untuk mengasihi. Salam kenal kepada saudaraku Bapak Rudy Layar Teologi yang senyumnya begitu manis dan indah. Salam hormat. Sekian dulu teman-teman, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, konten saya. Kiranya bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.